Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, pesta pembaptisan Tuhan dengan menyanyikan syukur kepadamu Tuhan, puji syukur 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Demi Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti wajah Yesus Sang Amin, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan, atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Dengan demikian, ini merupakan perayaan yang kita rayakan jatuh pada hari Minggu, mengakhiri masa Natal di tahun 2025 memasuki tahun 2026.
di mana Tuhan Yesus diproklamirkan lagi oleh Allah Bapanya sebagai anak-anaknya berasal dari Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus di dalam seluruh karya. Maka makna baptisan dari Tuhan Yesus adalah pernyataan diri Allah, Dia ini adalah anakku dan kepadanya lah aku berkenan. Maka bagi kita juga akan mengingatkan tentang baptisan kita menjadi anak Allah, digabungkan menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dan lewat baptisan dosa yang merasuki diri kita dan adan diri kita, diharapkan bahwa semakin boleh terkikis, karena setiap manusia lahir ke dalam dunia ini, dalam dirinya ada dosa asal. Maka mari saudara-saudari memaknai baptisan yang kita terima, di mana Tuhan Yesus kita rayakan pada hari ini pembaptisannya. Kita sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Maka mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari kita menyadari diri kita di hadapannya, sadar bahwa kita adalah manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Untuk itu mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya. Seraya membawa dalam doa-doa kita, niat dan doa-doa kita secara pribadi dan mungkin bersama keluarga, kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita, utamanya keluarga Yosef Dias dan Francisca Selina yang merayakan syukuri rahmat ulang tahun kebersamaan, rahmat ulang tahun perkawinan, sekaligus juga rahmat ulang tahun bagi kedua anak kita ini, dan juga mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh dialami selama 1 tahun dan diantar masuki tahun baru. Dan itu juga saya kira menjadi ungkapan syukur kita. Kita hening sejenak. Mari buka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, ordamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Deus Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccatim omnem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, gloriam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus lewat pembaptisan, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami selama masa Natal di tahun 2025, dan Kau antar untuk memasuki tahun 2026 sebagai tahun baru yang akan kami jalani lagi. Semoga seluruh pengalaman di tahun-tahun yang lampau, utamanya di tahun 2025, semakin membuat kami hidup damai dan bahagia menapai kehidupan di tahun 2026 ini. Dan dengan demikian, segala suka dan duka akan semakin meneguhkan kami untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku Tuhanmu telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati umat
Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka,
Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Sehat-sehat? Baik-baik saja? Puji Tuhan, walaupun agak rintik, hujan-hujan, enak tidur, tetapi kita boleh bergegas untuk datang di pagi hari, mau menyatakan keimanan kita, persatuan kita satu sama lain dalam peran Ekaristi, terlebih persatuan kita sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Hari Minggu ini kita rayakan sebagai hari Minggu terakhir di dalam masa Natal di tahun 2025 dalam kalender liturgi. Untuk tahun ini tentunya, kalau kita mencoba melihat ke belakang, pembaptisan Tuhan Yesus itu menurut kalender liturgi itu dirayakan pada tanggal 6. Kenapa sekarang sudah tanggal berapa sekarang? Tanggal 11. Baru kita bisa merayakannya. Dalam kalender liturgi itu dirayakan pesta pembaptisan Tuhan itu di atas tanggal 6. Jadi antara tanggal 6 ke atas 6, 7, 8. Biasanya tanggal 8 agak banyak jatuh di situ. Tapi untuk tahun ini jatuhnya di tanggal 11. Dan perayaan ini selalu ditarik pada hari Minggu terdekat. Nah, perhitungan ya hari Minggu terdekat itu karena tanggal 6 itu jatuh pada hari, tanggal 8 jatuh pada hari Kamis ya. Iya hari Kamis toh. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah dengan demikian itu ditarik ke hari Minggu ini. Nah dihitung juga dari awal sejak kelahiran, lalu sesudah perayaan Natal kita merayakan pesta keluarga kudus. Sesudah pesta keluarga kudus, perayaan apa lagi? Sesudah keluarga kudus, yang minggu lalu, lupa ya? Penampakan, ya. Jadi Natal, keluarga kudus, penampakan, kemudian pembaptisan. Nah dengan demikian pada hari Minggu ini menjadi hari Minggu terakhir. Jadi pada hari ini umat beriman Kristen di seluruh dunia merayakan hari Minggu pesta pembaptisan Tuhan. Dan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini menerangkan dua hal kunci berkaitan dengan pesta ini, yakni kisah dan peristiwa pembaptisan Tuhan itu sendiri dan juga makna dari pesta ini bagi kita sebagai orang Kristiani. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya secara tidak langsung sudah menerangkan makna dan konteks dari pembaptisan itu. Konteks dan latar belakang dari peristiwa pembaptisan adalah seluruh rangkaian dan rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kehadiran Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus yang kita rayakan dalam perayaan Natal secara sakramental merupakan suatu perencanaan dan tidak hanya pada saat itu, tetapi punya tahapan, punya perjalanan supaya kita semakin memaknai dan memahami di mana kita bisa mengakuinya secara pribadi, hidup di dalam keluarga, dalam kebersamaan kita sebagai gereja yang paling kecil. Kemudian bagaimana hal itu semakin meneguhkan kita dengan penampakan Tuhan Yesus melalui kesaksian orang lain. Keluar dari rumah kita masing-masing, dari kebersamaan kita
di rumah tangga, lalu ada orang lain memberikan kesaksian yang dinyatakan oleh orang-orang Majus, para gembala yang ada dalam kitab suci. Dan akhirnya pada saat ini, lalu kita merayakan yang terakhir itu pewahyuan sepenuhnya bahwa inilah putraku yang terkasih lewat pembaptisan yang kita rayakan. Pembaptisan itu adalah bagian utuh dari tindakan Allah untuk membentuk umatnya dan menyelamatkan kita semua sebagai satu kawanan anak Allah. Tindakan-tindakan itu secara metaforis dan terlihat berturut-turut dalam istilah-istilah seperti memegang, memilih, mencurahi dengan rohnya sendiri, menunjukkan perkenaannya dalam Yesaya 42 ayat 1. Tindakan-tindakan ini adalah rangkaian campur tangan Allah untuk memanggil pilihannya, yaitu anaknya sendiri untuk selamat, menyelamatkan dunia dan menyelamatkan kita. Membangun perjanjian dengan mereka, memberikan terang, menyembuhkan, membebaskan mereka dari hukuman. Tradisi pembaptisan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proyek suci Allah untuk kembali menguduskan dunia melalui kita, citra dan gambarannya sebagai ciptaan yang paling sempurna, yaitu manusia. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, maksud Allah yang diwartakan oleh Yesaya sejak perjanjian lama ini di kemudian hari diwujud-nyatakan di dalam diri Yesus Kristus putranya sendiri melalui peristiwa simbolis pembaptisannya di Sungai Yordan. Jadi kita ingat pembaptisan kita adalah satu. Apa? Diangkat menjadi anak Allah, penghapusan dosa bagi kita, dan digabungkan menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu bagi kita. Apakah bagi Tuhan Yesus hal itu berlaku? Berlaku bagi Tuhan Yesus, atau ada yang tidak berlaku bagi dia? Ada satu yang tidak berlaku bagi dia, yaitu pertama, sebenarnya bahwa pembaptisan, inti pokok dari pembaptisan itu ialah kesediaan diri kita untuk mau dan ingin diperbaharui oleh Tuhan lewat pertobatan, karena setiap kita manusia ada di dalam dosa. Setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini, dalam dirinya ada benih dosa, dan itulah dosa asal. Atau ada yang menyangkal hal ini? Ayo. Tapi Tuhan Yesus tidak ada di dalam dirinya benih dosa. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh adalah putra Allah. Dia dikandung dari Roh Kudus. Rahim Bunda Maria dijaga sejak dari awal untuk tidak dinodai oleh dosa. Ini sedikit lebih renungan pada orang dewasa. Ingat peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Manusia pertama yaitu Adam, manusia kedua adalah Hawa. Pada saat manusia pertama, baru pertama sebagai manusia pertama Adam, Kitab suci menggambarkan bahwa dia telanjang, mohon maaf. Tapi apakah menyadari dirinya bahwa dia telanjang? Tidak. Ini hanya mengantar sedikit. Tetapi pada saat manusia kedua ada di sampingnya, dihadirkan oleh Tuhan, datanglah dibawa kepadanya. Kenapa? Karena ada satu pengharapan dalam dirinya. Itulah konteks dekat sebenarnya dari kitab Kejadian. Manusia sebagai citra dan gambaran Allah diberikan kuasa sepenuhnya oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Maka pada saat itu dia mengatur segala sesuatu, segala ciptaan, memberikan nama kepada binatang, kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, seterusnya. Tapi setelah dia memberikan semuanya itu, lalu dia berpikir sepanjang malam, kenapa tidak ada satu ciptaan yang mampu dan bisa memahami diri saya? Semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Dalam kerinduan dan keinginan itulah lalu Tuhan mengambil salah satu rusuknya dan diciptakanlah ciptaan baru, yaitu Hawa. Sesudah itu dibawalah kepadanya
Tuhan juga tidak mengatakan, ini Adam. Tapi tidak. Dia langsung sadar lalu mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan karena diciptakan dari laki-laki. Langsung masuk. Untuk itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, masuk dalam konteks dekat hidup perkawinan dari kisah pencipta langit dan bumi yang konteks jauhnya. Menafsirkan kitab suci tidak cukup. Kalau kita tidak bisa menemukan inti dari bacaan itu, jangan membaca satu kalimat, jangan membaca satu alinea, jangan membaca satu perikop, tetapi bacalah konteksnya, konteks dekat dan konteks jauh. Maka dalam kitab suci Bapak Ibu Saudara terkasih, ada perintah Tuhan yang langsung dilaksanakan, ada yang tidak, karena melalui simbolisasi yang harus ditafsirkan dan dipahami, dimengerti sesuai dengan kondisi setempat. Itulah makna Katolik. Jadi bukan Kristen biasa, Katolik. Jadi ini sedikit katekese untuk kita pahami. Nah, dari sanalah Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya sesudah itu lalu manusia berdosa. Setelah manusia berdosa, lalu diusirlah dari Taman Firdaus. Dan pada saat diusir dari Taman Firdaus, lalu pada saat Tuhan berjalan di dalam Taman Firdaus, kenapa manusia ini sudah tidak kelihatan? Gambaran kitab suci. Lalu Adam menyahut, Tuhan, aku sembunyi karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan engkau telanjang? Manusia sadar akan keberadaannya bahwa dia telah jatuh ke dalam dosa. Ini tidak dijelaskan. Maka lewat itulah manusia semakin jauh dari Tuhan. Diusir dari Taman Firdaus, engkau akan hidup melalui usaha dan pekerjaan yang harus. Maka di dalam keluarga itu muncullah Kain dan Abel. Sebagai petani, sebagai peternak, dan seterusnya perjalanan. Berbagai cara dipakai oleh Tuhan untuk mau menyelamatkan dunia ini dan kita semua. Tetapi akhirnya dia mengutus putranya yang kita rayakan dalam perayaan Natal dan berpuncak pada kesempatan ini. Panjang cerita Bapak Ibu Saudara terkasih, dan melalui keluarga kudus Nazaret, kehadiran Yesus dalam keluarga menyelamatkan keluarga, maka dunia ini diperbaharui kembali. Untuk itulah pada tanggal 1 Januari sebagai tahun baru, bukan perayaan tahun baru yang dirayakan, tetapi perayaan hari Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Bunda Maria sebagai Bunda Allah, sebagai permulaan tahun yang kita rayakan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memahami dan mengerti. Mohon maaf kalau khotbah saya agak panjang sedikit pada kesempatan ini, karena saya sering ketika kita akan meninggalkan masa Natal. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, melalui hati seorang wanita dan seluruh penyerahan dirinya, dunia baru diciptakan. Maka kaum Hawa jangan kecil hati, melalui kamulah maka warta gembira itu sampai ke ujung bumi pada saat ini. Seandainya tidak, kita tidak bisa membayangkan manusia seorang diri dalam Taman Firdaus. Panjang refleksinya Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setelah itu lalu dinyatakan pada hari ini oleh pribadi Allah itu sendiri dalam diri putranya, lalu keluar dari dalam rumahnya melalui pembaptisan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sungguh terlaksanalah apa yang dikatakan di dalam kitab suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Maksud Allah yang diwartakan oleh Yesaya sejak permulaan perjanjian lama ini, di kemudian hari diwujudkannya dalam diri Yesus Kristus putranya melalui peristiwa simbolis pembaptisan di Sungai Yordan. Dalam Injil, Yesus sendiri menyatakan hal itu. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Selain itu, Injil memperjelas seluruh rencana dan tindakan penyelamatan tersebut dengan memusatkan perhatian pada pembaptisan dan kedudukan Yesus Kristus, bahwa tindakan penyelamatan
oleh Allah itu dimulai melalui pemakluman tentang siapakah Yesus itu oleh Bapaknya sendiri. Setelah pembaptisan, Bapaknya mengumumkan siapa Yesus Kristus putranya. Kehadiran Yesus Kristus adalah permulaan tindakan penyelamatan itu sendiri. Sesudah ia dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dalam bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Maka pembaptisan itu menjadi momen Allah mengurapi anaknya dan memaklumkan kepada seluruh dunia sejarah tentang Yesus Kristus sebagai anak kesayangannya. Dengan demikian menerima sakramen pembaptisan lalu juga menjadi momen pengurapan, pemakluman, dan pengangkatan kita oleh Allah menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya sendiri. Maka bacaan dari Kisah Para Rasul menjelaskan lebih lanjut bahwa pembaptisan itu tidak hanya sebagai permulaan pemakluman siapakah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam khotbahnya, Santo Petrus menjelaskan dua hal, bahwa setelah peristiwa pembaptisan itu dimulailah penampakan seluruh identitas Yesus Kristus secara lebih lengkap sampai pada kematian dan kebangkitannya. Dalam khotbah Rasul Santo Petrus di depan khalayak ramai, ia menyadarkan mereka bahwa dalam diri Yesus Kristus itu Allah mewujudkan semua yang Dia sendiri nubuatkan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberikan Yohanes, yaitu tentang Yesus di Nazaret. Maka pembaptisan adalah kesaksian dan permulaan dari seluruh rencana Allah yang diwujudkan di dalam diri Yesus putranya sendiri. Dan dengan demikian pembaptisan juga kemudian dijadikan sebagai bagian utuh dari pewartaan para rasul tentang Yesus Kristus. Jadi kita yang akan melanjutkan hal itu dan dimulai oleh para rasul. Setelah mendengarkan pewartaan para rasul, semua yang percaya dibaptis dalam nama Yesus Kristus akan menjadi pewarta termasuk kita. Maka bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, merayakan pesta pembaptisan Tuhan berarti pertama, mensyukuri keterpilihan kita sebagai anak-anak Allah melalui rahmat dan meterai sakramen pembaptisan. Jadi kita bersyukur kita diangkat menjadi anak Allah. Kemudian lewat sakramen pembaptisan membuat kita digabungkan dalam keluarga Allah untuk diselamatkan, yaitu disatukan dalam kesatuan gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Kita disucikan, kita dibersihkan, kita diurapi, dicurahi oleh Roh Kudus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Pencurahan itu seperti yang dinyatakan oleh Allah kepada putranya. Dan hanya dengan bantuan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk sungguh secara mampu dan bisa mengelola kehidupan kita secara baik dan benar dalam kuasa Allah. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan pembaptisan kita mengambil bagian di dalam tugas menyelamatkan dunia, mengantar setiap orang kembali kepada Kristus. Maka belajar dari Yesus Kristus dan para rasul, dengan rahmat pembaptisan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyucikan dan memperbaharui dunia. Itulah tugas kita. Maka pertanyaan refleksi bagi kita sebelum kita meninggalkan masa Natal ini, apa sungguh-sungguh makna dari pembaptisan bagi kita masing-masing? Bagi saya secara pribadi, apakah sungguh membantu saya untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Tuhan, dan dengan demikian saya membuka seluruh hati saya dikuasai oleh Roh-Nya untuk dituntun menuju kepada kesempurnaannya. Lalu tanda persatuan itu dengan Tuhan juga tetap membuat saya semakin bersatu dengan sesama dalam seluruh perjalanan hidup.
Lalu bagaimana panggilan kehidupan ini kita nyatakan dalam seluruh kehidupan kita lewat panggilan hidup yang kita hidupi. Sebagai orang beriman secara konkret, dipanggil dalam satu keluarga, panggilan-panggilan khusus dan mungkin hal lain yang kita tekuni. Moga-moga semakin membantu kita dalam karya pelayanan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendedahkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam dari situ ia akan datang menjadi orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Bapa kita di surga, yang telah mengutus putranya kepada kita sebagai hamba untuk membebaskan serta memperbaharui kita. Marilah kita berseru kepadanya, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja serta pimpinannya. Ya Bapa, semoga pimpinan gereja serta kami sendiri tidak pernah tergoda oleh daya tarik kemewahan dan kekuasaan, melainkan melayani dan membantu kaum miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus atau telah menjauhkan diri dari gereja. Ya Bapa, semoga cara kami menghayati Injil Kristus membuka hati mereka bagi kasih Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita umat Kristiani sendiri dan bagi semua orang. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menuntun kami untuk melindungi dan menghormati semua orang yang kecil dan tanpa perlawanan. Semoga kami tidak menginjak-injak mereka, melainkan memberi keadilan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang sudah dibaptis. Ya Bapa, semoga semua orang yang sudah dibaptis mengikuti Kristus, dan semoga mereka seperti Dia lebih ingin melayani daripada dilayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Kristiani di mana saja mereka berkumpul. Ya Bapa, semoga perayaan Ekaristi menguatkan dan menyadarkan diri kami akan anugerah-anugerah Roh Kudus, serta menjadikan kami lebih setia kepada panggilan kami sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, dan juga rahmat kebersamaan yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan keluarga Yosef Dias, Derasari, dan Francisca Selina, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan selama ini dalam perjalanan hidupnya, dan juga sekaligus dan secara istimewa untuk boleh mensyukuri rahmat kebersamaan, rahmat perkawinan yang boleh dialami
bahkan juga rahmat kelahiran dari Yosef Dias de Rosari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kesejahteraan dan segala rencana yang akan datang dilancarkan, sehingga berkat-Mu semakin boleh dialami dan dirasakan oleh keluarga Selina bersama dengan Yosef Dias atau Oce. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga tetap mempercayakan ke dalam kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan berobat jalan. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu Tuhan memberkati seluruh sarana pengobatan bagi mereka yang sakit, daya upaya untuk memperoleh kembali kesehatan. Biarlah dengan tuntunan kuasa kasih-Mu mereka tetap Kau semangati, Kau dorong untuk memperoleh yang terbaik, dan dalam penyerahan diri dengan kuasa Roh Kudus-Mu, apa yang menjadi dambaan umat-Mu sungguh semakin boleh dinikmati dan dirasakan dalam perjalanan hidup. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sedang hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, ketika kami dibaptis, Kau panggil untuk hidup secara baru. Ampunilah kemalasan kami dan perbaharuilah kami terus-menerus oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengikuti Kristus dengan mantap sepanjang jalan. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu, agar kami menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hatimu. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di sungai Yordan, Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabdamu tinggal di antara kami manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandang, teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, yang segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka, bersama dengan mereka yang kami berdoa, doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Lihatlah dia yang dikatakan Yohanes, aku telah melihat dia dan aku memberikan kesaksian bahwa dia inilah putra Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan putra tunggal-Mu sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Minggu 11 Januari 2025. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Anastasia Imelda Tampang dengan Farma Supersemasa Lata. Pengumuman yang kedua, Carolina Cynthia Jimiawan dengan Andre Huidianto sebagai pengumuman yang pertama. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, pengumuman kolekte. Kolekte gereja misa tutup tahun 31 Desember 2025 sebesar Rp5.021.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp2.625.000. Kolekte gereja misa tahun baru 1 Januari 2026 pukul 8 pagi sebesar Rp4.265.000 dan pukul 5 sore sebesar Rp3.840.500. Total kolekte sebesar Rp8.105.500. Kolekte pemeliharaan gereja pukul 8 pagi sebesar Rp2.718.000 dan pukul 5 sore sebesar Rp1.793.000. Total kolekte sebesar Rp4.511.000. Kolekte gereja misa Jumat pertama sebesar Rp1.826.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp3.295.500. Kolekte gereja misa Sabtu dan Minggu 3 dan 4 Januari 2026
sebesar Rp22.019.500. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.035.500. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.513.000. Sumbangan dari Kristiana Bajang sebesar Rp500.000 dan Leni Hengki sebesar Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Dengan beberapa kali penyampaian, utamanya sumbangan kolekte, maka kami memperbarui laporan itu. Diumumkan per misa supaya kita bisa mengantisipasi dan melihat pada misa pertama, misa kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, sehingga kita tidak langsung menggabungkan. Dan itulah perubahan yang mulai kita laksanakan pada awal bulan, akhir tahun dan masuki tahun 2026 ini. Dan saya berharap bahwa keputusan yang saya ambilin sebagai keputusan pastor paroki dan tenaga pada saat itu yang saya pikir adalah tenaga PPA untuk boleh langsung menghitung kolekte. Dan dengan demikian itu bisa dirinci setiap perayaan. Untuk ke depan mungkin jumlahnya akan disampaikan, tetapi rincinya ada di Videotron. Misalnya untuk pengumuman pada hari ini untuk tanggal 3 dan 4. Pada malam minggu kolekte kita itu 5.268.000. Kita bisa membandingkan itu kehadiran kita dan kehadiran umat. Kemudian di misa pertama jam 7 itu umat sekitar 170 sampai 180. Kolekte ada 3.544.000. Kolekte pembangunan atau pemeliharaan 2.216. Yang malam minggu di atas tadi itu 2.664, itu kolekte pemeliharaan. Kemudian di misa kedua jam 9, kolekte kita itu 8.192. Sementara di pemeliharaan gereja 4.850. Dan di misa ketiga jam 17, 5.015.500. Dan pemeliharaan 2.315. Sehingga yang disampaikan tadi itu adalah jumlah keseluruhan. Mohon maaf karena hal ini sudah beredar di luar. Ada apa di Andalas? Kenapa perhitungan kolekte dihitung oleh PPA? Inilah yang menurut saya sebagai pastor paroki, bukan secara pribadi, untuk memutuskan hal itu, karena mereka ini militan untuk bisa diajak atau katakanlah langsung. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih ada regenerasi baru? Karena seringkali uang kolekte ini disimpan di kamar saya. Saya tidak mau menyimpan sesuatu yang belum terhitung karena kita ini adalah manusia biasa. Saya kira ini mudah-mudahan keputusan saya boleh kita terima dengan baik dan itulah yang akan kita laksanakan ke depan. Tidak berarti bahwa semua itu akan diserahkan kepada PPA, tetapi mari kita bersama melihat dalam kebersamaan. Kelompok kolektan berfungsi sebagaimana adanya kolektan, tetapi perhitungan langsung dihitung sesudah misa. Itu saja keputusan saya. Lebih kurangnya saya minta maaf kalau ada umat yang mempersalahkan keputusan saya, tetapi itulah keputusan yang saya buat. Dan kalau ada yang keberatan silakan datang kepada saya. Jangan cerita beredar di luar. Sampai persoalan pribadi sebagai seorang Agustinus Kalepe itu dibawa-bawa. Kalau persoalan pribadi saya yang menanggungnya. Tapi kalau keputusan, itu adalah keputusan pastor paroki dan hanya uskup yang bisa mempersalahkan keputusan itu. Mohon maaf kalau saya harus katakan seperti itu. Telinga saya ini sudah agak syarat dengan segala informasi. Mohon maaf kalau di akhir perayaan mengakhiri masa Natal ini saya harus menyampaikan hal itu. Jadi sekali lagi mari kita lihat secara bijak apa yang diputuskan, dan saya kira selama saya ada di sini belum begitu banyak hal yang saya putuskan.
Kalau ada hal tertentu yang menurut saya harus putuskan, saya harus putuskan. Walaupun mungkin umat melihat bahwa Pastor Agus itu orangnya sabar, orangnya begini. Tapi kalau ada sesuatu yang saya putuskan sebagai pastor paroki, saya harus putuskan. Apapun resikonya. Sekali-kali mohon maaf kalau hal ini menjadi sesuatu yang mengganjal di tengah-tengah umat. Sudah ada cerita miring ke sana kemari. Pada hari ini saya menyampaikan hal itu. Sekedar untuk pembaruan dan melatih anak-anak kita untuk semakin bisa bertanggung jawab. Karena mereka ini adalah kelompok militan. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi mohon maaf. Mari dengan hati penuh ketenangan kita seluruh mengarahkan apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, kalau ada yang sangat keberatan dengan keputusan saya, datanglah kepada saya dan kita duduk bersama. Mudah-mudahan dimengerti maksud saya. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, pagi ini di sini telah selesai. Syukur Kemana kepada kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur bagi Tuhan yang telah memanggil insan agar turut bahagia, dari dosa dibebaskan, hidup baru dicurahkan, jadi putra pilihan. Iman kita